Hindari apa yang disebut Buffett sebagai investasi gaya kapal Nabi Nuh, yaitu mencomot sedikit ini dan sedikit itu. Lebih baik mempunyai sedikit investasi yang masing-masing memiliki nilai uang yang lebih besar. Saya Tama Andi, jumpa lagi di segmen Baca Buku. Bab 8. Konsentrasikan investasi saham Anda. Hindari apa yang disebut Buffett sebagai investasi gaya kapal Nabi Nuh, yaitu mencomot sedikit ini dan sedikit itu. Lebih baik mempunyai sedikit investasi yang masing-masing memiliki nilai uang yang lebih besar. Hampir semua ahli menyuruh investor untuk melakukan diversifikasi, yaitu memiliki saham dari banyak perusahaan yang berbeda secara sekaligus. Sehingga jika saham tertentu jatuh, tidak akan menghancurkan seluruh portofolio yang Anda miliki. Warren Buffett berpendapat lain. Diversifikasi atau praktek kepemilikan saham pada banyak perusahaan yang berbeda menurut Buffett, sesungguhnya bukan cara yang tepat untuk berinvestasi. Kebijakan Buffett adalah mengonsentrasikan sahamnya. Seringkali dia hanya memiliki beberapa saham dan menginvestasikan banyak uang dalam saham-saham itu. Jika Anda telah menemukan saham yang tepat, mengapa harus membeli sedikit? Dia menganut filosofi My West, bahwa too much of good thing is wonderful. Dukungan Buffett terhadap konsentrasi dan sebaliknya, penolakannya atas diversifikasi adalah petunjuk kunci lain mengenai filosofi investasinya. Hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip umum yang berlaku di Wall Street. Sebagian besar pialang merekomendasikan untuk mendiversifikasi portofolio investasi Anda. Jangan menaruh semua telur Anda dalam satu keranjang, saran mereka. Lindungi taruhan Anda. Mereka lebih senang jika Anda seperti Nabi Nuh dengan mengambil 2 lembar saham dari setiap perusahaan yang kebetulan terlintas dalam benak Anda. Buffett tidak sependapat. Beli 5-10 perusahaan yang bagus dengan harga yang cocok dan beli sebanyak yang Anda mampu di setiap perusahaan itu. Mengapa mempertaruhkan uang Anda pada 20 perusahaan terbaik, tanya Buffett, dan tidak pada 5 atau 10 terbaik saja. Ketika Buffett benar-benar yakin dengan sebuah investasi, dia tidak akan ragu-ragu. Bahkan, dia akan menginvestasikan banyak uang di dalamnya. Misalnya, dia menginvestasikan $1 miliar pada Coca-Cola, jumlah total pembeliannya yaitu 200 juta saham. Dia juga membeli 151 juta saham American Express. Dia juga membeli lebih dari 2 miliar saham PetroChina, perusahaan minyak Cina, senilai 488 juta dolar. Investasi tersebut tanpa diduga sekarang bernilai lebih dari 1,2 miliar dolar. Pada tahun 2004, investasi utama Berkshire Hathaway hanya pada 10 perusahaan terbuka. Lain waktu, saham utamanya hanya terdapat pada 5 perusahaan. Buffett telah menunjukkan secara berulang bahwa pada saat Anda membeli banyak saham di bisnis yang tepat, dengan harga yang tepat, strategi konsentrasi akan berhasil secara luar biasa. Ketika Anda yakin mengenai prospek dari suatu bisnis yang kuat, bertindaklah agresif dan tingkatkan investasi Anda untuk memperkuat posisi. Bukannya membeli saham di urutan ke-15 atau ke-20 dalam daftar investasi yang Anda lakukan. Charlie Munger, wakil pimpinan Berkshire Hathaway, juga sangat yakin terhadap non-diversifikasi. Bahkan, lebih lanjut dia berpendapat bahwa di Amerika Serikat, seseorang atau sebuah institusi yang hampir seluruh hartanya diinvestasikan dalam jangka panjang pada hanya 3 perusahaan lokal yang baik bisa dipastikan kaya. Kesabaran dan strategi non-diversifikasi menurut Munger yang menyebabkan sukses luar biasa Buffett dan Berkshire Hathaway. Jadi pada saat para pialang memaksa Anda untuk mendiversifikasi investasi Anda dan memperingatkan Anda bahwa terlalu banyak harta yang dipertaruhkan dalam sedikit saham akan menempatkan Anda pada resiko besar dengan portofolio yang sangat tidak seimbang, ingatlah bahwa Warren Buffett saat ini memiliki kekayaan senilai 44 miliar dolar karena dia memiliki 474.998 saham pada satu perusahaan, yaitu Berkshire Hathaway. Saham Geico Insurance yang dimiliki Benjamin Graham memiliki efek yang serupa terhadap sebagian besar kekayaannya. Munger yakin
bahwa ketika kesempatan untuk masuk ke dalam bisnis luar biasa yang dikelola oleh manajer yang luar biasa muncul, salah besar bila tidak dimanfaatkan. Mengapa tidak menunggu sampai Anda mendapatkan perusahaan yang hebat dengan harga yang pas, baru melakukan investasi besar di dalamnya? Daripada menginvestasikan sedikit pada 27 reksadana atau 27 saham yang berbeda, bagaimana Anda dapat memanfaatkan strategi Buffett ini? Cobalah 3 kiat berikut. Yang pertama, pada saat menyusun portofolio saham Anda, tetapkan untuk memiliki tidak lebih dari 10 saham. Buffett yakin bahwa meskipun berbeda pendapat dengan para ahli, diversifikasi dapat meningkatkan kemungkinan Anda untuk mendapatkan pengembalian di bawah nilai saham yang sesungguhnya atau subpar. Kerjakan PR Anda dan temukan 5-10 saham yang ingin Anda miliki untuk 5-10 tahun mendatang. Kemudian tunggu sampai saham-saham tersebut menembus poin harga yang Anda inginkan. Ketika hal itu terjadi, belilah dengan penuh keyakinan dan mungkin yang paling penting, bersabarlah. Yang kedua, pastikan bahwa saham yang Anda beli sesuai dengan kriteria Buffett. Perusahaan yang Anda beli haruslah bagus dan solid, bahkan boleh dibilang membosankan, serta memiliki tim manajemen yang kuat. Pelajari kinerja perusahaan di bawah manajemen yang ada sekarang, dan jangan gatal untuk segera bertindak. Tunggulah hingga saham perusahaan-perusahaan ini dihargai dengan cukup menarik. Yang ketiga, beranilah. Banyak investasi terbesar Buffett dilakukan dengan penuh keberanian dalam situasi ekonomi dan bisnis yang sedang menurun, ketika hampir semua orang terlalu takut untuk bertindak. Konsentrasi portofolio, kebalikan dari strategi diversifikasi, juga mempunyai daya yang luar biasa untuk membantu Anda memfokuskan pikiran. Bagaimana mungkin jika Anda meletakkan semua telur Anda hanya pada beberapa keranjang, Anda tidak akan punya kecenderungan untuk melakukan investasi berdasarkan suasana hati atau emosi.